Komplikasi dari kanker lambung. Seperti kita ketahui bahwa lambung itu adalah organ pencernaan paling atas ya setelah mulut. Jadi jika terjadi komplikasi di situ, yang nomor satu bisa terjadi adalah terjadinya penyumbatan atau gangguan dari masuknya makanan ke usus halus dan usus besar. Sehingga orang itu terjadi malnutrisi biasanya. Jadi orang itu berat badannya turun, kemudian anemia, ya, kemudian yang sering mual, muntah, makan tidak mau, itu komplikasi yang sering terjadi. Kemudian juga ada beberapa komplikasi lain seperti contohnya rasa nyeri, ya, begah, perutnya tidak nyaman, tidak bisa makan, itu juga salah satu komplikasi yang sering terjadi pada kanker lambung ini. Kemudian juga ada beberapa kasus yang terberat adalah kematian akibat malnutrisi, akibat gangguan atau penyebaran dari kanker lambung ini sendiri. Jadi komplikasi-komplikasi ini yang kadang-kadang kelihatannya muncul setelah fase terakhir dari kanker lambung. Pada fase-fase awal itu komplikasinya paling cuma begah, kembung, nyeri buah hati, seperti itu. Makanya pada kasus-kasus dengan adanya muntah darah, kemudian kembung, mual, disertai dengan penurunan berat badan, anemia, maka perlu dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang termasuk endoskopi untuk mengetahui apakah penderita tersebut menderita kanker atau kelainan-kelainan yang ada di saluran cerna. Adapun cara pengobatannya, ya kalau dia sudah kanker, sudah tegak dengan kanker lambung, maka yang perlu dilakukan pertama kali ya, kalau dia besar biasa kita lakukan reseksi atau pengangkatan kanker lambung. Jadi biasa dioperasi pertama. Setelah dioperasi, kemudian biasanya kita lanjutkan dengan kemoterapi. Seperti kasus-kasus kanker yang lain, kita lakukan kemoterapi. Kemudian kita lakukan terapi kemoterapi. Setelah itu, yang bisa kita kerjakan kemudian adalah radioterapi, yaitu penyinaran. Jadi dilakukan penyinaran terhadap sisa-sisa dari kanker lambung agar tidak terjadi bangkitan atau tidak terjadi kondisi di mana relapse dari kanker lambung itu. Jadi terapinya ya sama seperti terapi kanker-kanker yang lain. Pencegahan kanker lambung. Kanker lambung itu bisa dicegah ya terutama pada orang-orang yang memiliki faktor risiko genetik keluarga yang memiliki kanker. Salah satu cara pencegah kanker lambung adalah dengan mengkonsumsi atau mengurangi konsumsi makanan yang seperti daging yang dibakar, kemudian zat-zat pengawet, penyedap rasa yang akan menimbulkan iritasi atau perubahan dari dinding sel-sel lambung yang berakibat akan menjadi kanker dari lambung. Kemudian juga eradikasi Helicobacter pylori. Seperti kita ketahui bahwa Helicobacter pylori adalah faktor risiko atau penyebab dari kanker lambung. Untuk itu pada beberapa kasus orang-orang yang sering mengalami sakit mah ya, kembung, begah, sakit perut, diusahakan atau dapat dilakukan pemeriksaan Helicobacter pylori. Jika ditemukan ada Helicobacter pylori maka harus dieradikasi. Ini salah satu cara, salah satu tip ya untuk mencegah supaya di kemudian hari tidak terjadi kanker lambung. Jadi itu saja pencegahannya, bagaimana supaya kanker lambung ini tidak menjadi atau tidak terjadi pada. Demikian informasi dari saya, mudah-mudahan berguna buat kita semua. Jangan ragu-ragu untuk datang ke Rumah Sakit Hermina untuk berobat, apalagi ada tanda-tanda atau keluhan-keluhan yang berhubungan dengan saluran cerna. Kami di Rumah Sakit Hermina siap membantu dan siap pula menegakkan segala macam diagnosis dengan peralatan kami yang ada. Demikian dari saya, sampai jumpa lagi. Salam sahabat Hermina.